Assalamualaikum. Bertemu kembali dengan Eni Listiani. Ya, sekarang kita akan membahas tentang bermacam-macam, beraneka ragam tentang kehidupan. Mau nanya lagi nih tentang sekarang ke jati diri Teteh sebagai paranormal ya. Di 2021 ini banyak pasien Teteh yang datang. Teteh mengobati apa aja selama Januari sampai Desember ini? Oh, banyak banyak bermacam-macam penyakit. Mulai dari penyakit dokter, mulai dari penyakit yang tidak masuk akal, mulai dari hal-hal yang lucu sampai yang menakutkan, sampai yang mengerikan, banyak. Dari Januari sampai Desember ini udah banyak orang yang datang ke sini dalam posisi pengobatan secara tradisional ya. Ya. Itu pengobatan yang mungkin kita bisa diambil dari semua kejadian itu ada begitu banyak hikmahnya. Nah, tadi kan Teteh bahas tentang penyakit dokter yang bisa ditangani oleh Teteh. Seperti apa sih penyakit dokter yang ditangani oleh Teteh itu? Saya tidak bisa menyebutkan bisa, tapi saya mencoba. Salah satu penyakit yang secara ilmu dokter ditangani sama Teteh, ya salah satunya misalnya ya, misalkan bayi prematur. Ada ininya apa? Ada ceritanya nih ya. Ada seperti apa tuh? Ada. Jadi waktu itu kan ada seorang ibu ya yang pengen punya anak. Nah, terus Teteh insya Allah bantulah untuk kesuburan dia. Ya, Teteh minta kepada Allah supaya orang tersebut dapat kembali turunan, dapat kembali punya anak gitu. Nah, terus kata Teteh ya nanti kita ketemu. Nah, ketemulah. Udah ketemu dalam satu persyaratan, kalau memang ini udah diminum airnya, terusan kamu sudah hamil, tolong datang lagi ke sini untuk diberi penguat janin. Nah, karena memang jaraknya jauh, yang akhirnya tidak datang ke sini nih ya. Iya. Tidak kembali datang ke sini. Nah, jadi itu via apa itu? Ya pertama dia datang ke rumah. Nah, sesudah itu via telepon biasa. Nah, udah. Kalau Teteh kan orangnya kalau misalkan ada yang kata Teteh seperti ini tapi dia tidak datang, itu bukan sebuah pemaksaan ya, hak mereka. Cuman Teteh memberikan bocoran aja supaya janinnya lebih kuat. Nah, tahu-tahu dia telepon lagi nih. Betul. Udah 6 bulan. Nah, 6 bulan dia melahirkan. 6 bulan itu melahirkan? 6 bulan melahirkan karena kata dokter janinnya sangat lemah. Betul. Melahirkan. Nah, udah melahirkan otomatis prematur dong. Betul. Dalam 6 bulan setengah itu dia melahirkan 9 ons. 9 ons? Berat badan anaknya itu 9 ons. Nah, terus kata dokter waktu itu mengatakan, kata si ibu yang melahirkan, itu tidak ada tipis kemungkinan untuk selamat. 50%. Nah, akhirnya dia telepon dong sama Teteh, bla 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 gitu. Bisa enggak? Kan kalau Teteh kalau ditanya bisa, Teteh mencoba. Iya. Teteh tidak bisa mengatakan bisa karena kepastian itu bukan milik Teteh. Betul. Bisa itu bukan milik Teteh, hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita coba. Nah, dari situ kita dicoba gitu. Sampai saya bilang bahwa dari dokter kayaknya 3 minggu deh. Setelah 3 minggu dibawa pulang aja. Betul. 3 minggu saya udah pulang dari rumah sakit, saya urus langsung. Urusnya tidak dengan sentuhan, karena memang Teteh tidak dengan sentuhan kalau Teteh ngobatin. Betul. Teteh cuma melihat di mana poin-poin yang harus Teteh obatin dan gimana caranya supaya ini anak sehat kembali normal. Betul. Seperti anak-anak yang terlahir seperti biasa. Nah, Teteh target insya Allah lah dalam hitungan 2 bulan 3 bulan insya Allah kembali normal seperti anak yang biasa. Ternyata dalam hitungan 1-2 bulan sudah normal lah. Alhamdulillah. Sudah sekarang udah diincah. Halo Dede Ata. Oh, namanya Dede Ata. Iya.
orang tuanya ngasih nama Dede Ata. Dari 9 on sekarang sudah mencapai 9-10 kilo. Itu 1,5 tahun mungkin kurang sedikit dan udah disunat. Sekarang itu. Iya. 1 tahun udah disunat. Makasih sudah mempercayai Erni sebagai dokter pribadinya Dede Ata. Semoga Dede Ata selalu sehat walafiat ya. Jadi itu pengobatannya Itu secara dokter A ya. Dokter. Banyak lagi, ada lagi secara dokter juga nih. Ada ya, dari itu kebetulan dia bekerja di Arab Saudi. Di Arab Saudi, yang kebetulan juga dia punya penyakit serviks, kanker serviks. Jadi kanker serviks itu yang penyakit yang diderita di alat vital gitu. Nah udah kemana-mana nih, dia nggak sembuh katanya. Terus dari Arab dia telepon saya karena kebetulan ada tetangga saya di sini yang mengetahui bahwa saya selalu suka mengobatin. Ya akhirnya lewat telepon kan gitu. Dia nanya bisa atau tidaknya saya mengobati dia. Saya bilang ya kita coba. Kalau saya bilang bisa, saya tidak mau. Nah akhirnya saya coba, dia bilang berapa waktunya? Saya bilang 2 bulan gitu. Nah saya coba-coba, alhamdulillah sampai sembuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah sembuh. Tapi satu nih ya, jadi ini dokternya ada, kampungnya ada, gitu. Nah udah saya selesai nih 40 hari mengobati. Nah terakhir saya mau bilang maaf teh, tolong teteh harus lebih waspada. Karena selain ilmu dokter, teteh juga mengalami ilmu secara halus gitu. Karena memang sepertinya teteh punya musuh dalam selimut deh, kan gitu. Kan biasa teteh kalau ngobatin, kalau misalkan iya ada musuh dalam selimut, gimana ciri-cirinya gini kan gitu. Ya. Selalu teteh praktekan, karena teteh tidak mau siudon. Apa yang teteh lihat itulah yang teteh katakan. Apa yang teteh bisa berbincang dengan sesuatu yang terlihat itulah yang teteh utarakan. Betul. Jadi tidak ada rahasia di sini. Nah, tapi tetap segala sesuatu yang terjadi itu kembali lagi kepada diri kita dan kembali lagi kepada Allah yang menguji kita. Gitu. Yang akhirnya saya bilang hati-hati teh, karena ke depan tanda kutip teteh kuat atau tidak gitu. Ya. Kalau teteh kuat, teteh sehat. Kalau teteh tidak kuat, ya maaf, mungkin teteh kematian. Dan dari teteh bilang seperti itu 1 bulan. Kenapa? Itunya sehat, itunya alhamdulillah sehat. Ilmu dokternya sehat tuh, penyakit dokternya sehat, alhamdulillah. Jadi kan itu penyakit kanker serviks itu kan sangat jahat ya. Jadi kondisinya itu tuh memprihatinkan. Sehat dulu. Itu diobati oleh teteh, bukan sama dokter umum. Ya karena kata dokter, kata si teteh itu, pasien saya dia bilang sudah kemana-mana. Jadi sudah putus asa. Jadi kanker serviks itu yang diobatinnya teteh, lewat teteh berarti ya? Iya, tapi saya tidak pernah nyentuh. Tidak pernah nyentuh. Tapi alhamdulillah sehat berarti ya? Alhamdulillah. Tapi ya setelah itu, jadi saya bilang akan terjadi seperti ini. Dan dalam hitungan beberapa bulan, 2-3 bulan setelah sembuh, dia tuh mendadak jadi wajahnya itu seperti gosong. Semua tubuhnya itu seperti gosong dalam jadi, hitungan 1 hari loh. Maksudnya itu kena teluh atau gimana itu? Nah itu guna-gunanya. Karena kebetulan saya sebutin kepada almarhum bahwa saya bertemu dengan, saya melihat ciri-cirinya seperti ini, dan dia tahu, oh iya saya tahu itu madu saya gini. Tapi saya tidak mungkin percaya ke hal yang seperti itu. Betul. Ya sudah, kita buktikan aja ke depan seperti apa. Nah setelah pembicaraan saya 1 bulan seperti itu, ya terjadi. Ya pernah almarhum menelpon saya sampai puluhan kali. Saya tidak angkat karena memang itu sudah terlanjur. Dan karena saya sudah tahu bahwa memang pasti itu telepon untuk dia rawan banget. Dan semua yang saya katakan terjadi. Begitu. Nah saya dengar lagi bahwa memang sudah almarhum. Nah, untuk tadi kan pasien teteh rata-ratanya wanita. Ada nggak sih laki-laki yang datang ke sini tapi tanda kutip pasien teteh lah intinya mah, ilmu dokternya yang teteh tangani gitu?
Ada juga laki-laki itu secara ilmu dokternya kan, laki-laki itu perkasa karena memang dia punya kelebihan ya, kelebihan yang tidak bisa dimiliki wanita. Itu alat vitalnya itu kan kebanyakan yang tidak mempan, yang tidak bisa berfungsi dengan baik sebagai seorang suami. Banyak seperti itu, banyak sekali. Dan permasalahannya pasti satu, pengen kembali sehat, kembali sebagai jantan, sebagai laki-laki, dan bisa membuktikan kepada pasangannya bahwa pasangannya bisa bahagia dengan mereka. Dan kebetulan banyak sekali ya di situ. Banyak. Pernah. Sekitar berapa orang tuh yang datang? Ada 4. Yang 4. pertama saya mengobati yang apa sih? Yang itu teh turun bero itu apa sih namanya ya? Yang gede itu, yang bijinya gede itu, alhamdulillah pernah sehat sampai sekarang. Terus yang kedua ada juga yang nggak berfungsi sama sekali, jadi lemes gitu, jadi nggak aktif gitu. Betul. Ada alhamdulillah sampai saat ini sehat. Ada juga yang yang anehnya sakit dari punggung, terus muter, terus sampai ke barang, ke alat vitalnya, alhamdulillah sehat. Nah, prostat ada. Prostat juga ada. Prostat ada, karena prostat itu kan kalau pipis itu berdarah ya, berdarah, terus juga kayak jinjirihin gitu, gimana sih? Gitu, alhamdulillah juga sehat. Alhamdulillah. Itu rata-ratanya penyakit biasa atau emang ada jadi kalau kiriman? di teteh itu kan penyakit dokter oke ya, penyakit kampung juga oke. Jadi teteh itu tidak menutup, tidak hanya misalkan dengan indera keenam aja, tidak hanya dengan mitos aja, atau tidak hanya dengan indera keenam aja, enggak. Jadi semua penyakit kalau memang toh mereka datang dengan curhatan yang seperti apa, ya kita mencoba untuk mengobati. Kalau kita mengatakan bisa, itu sangat sekali tidak mungkin. Enggak, maksudnya kayak gini, dari maksudnya guna-guna gitu ya, guna-guna atau teluh itu mengakibatkan ke alat vital itu juga ada gitu itu. Ya ada. Cuman kan kalau misalkan dari yang namanya guna-guna masuk ke alat vital, itu kebanyakan kita kejarnya dokter gitu. Terkecuali kalau misalkan ada yang namanya perutnya membesar, tapi kata dokter bukan liver, bukan apa-apa. Karena kebetulan yang datang ke teteh itu yang penyakitnya sudah kronis banget jadi belum pernah selama 28 nih ya, maju ke tahun 2022 ini udah 28 tahun, belum pernah tuh ada yang namanya penyakit ringan, nggak ada. Ke teteh itu semua penyakitnya penyakit yang sudah setak gitu. Dari berbagai bentuk apapun penyakitnya itu udah betul-betul sudah kronis banget. Gitu, dari yang namanya lahiria, dari yang namanya batinia, dari yang namanya terlihat, yang tidak terlihat itu udah sudah nggak aneh lagi. Banyak banget gitu. Pokoknya ceritanya sangat seru, mengerikan, dan tidak masuk akal. Banyak seperti itu. Misalkan pernah ngobatin ya gitu, masa perutnya gede depan, gede belakang. Maksudnya? Jadi dua-duanya membengkak, belakang di punggung membengkak, di depan lebih gitu. Terus kan teteh selalu nanyain, ini ilmu dokternya seperti apa, kan gitu. Jangan sampai kita tidak melibatkan ilmu nyata, medis berarti ya, gitu ya. Harus ada medisnya. Kalau misalkan kata medisnya begini, permasalahannya udah minum obat gini-gini, semakin begini, kan ada pembengkakan itu, ada liver dan ada magic, ada guna-guna. Yang teteh lihat itu di saraf jadi kalau saraf liver di mana, saraf magic di mana, kita harus bijak. Kalau kita ngontrol si pasien itu harus lebih bijak. Jangan sampai akidahnya kita itu atau akidahnya orang yang bertanya sama kita itu salah. Betul. Jadi kenapa teteh pengobatannya itu dengan obrolan? Karena obrolan itu bisa membuka komunikasi supaya si pasien yang datang kepada teteh itu tahu penyebabnya. Betul. Gitu. Jadi jangan sampai kita melibatkan hal-hal yang sekiranya mendua Allah. Betul. Itu nggak boleh. Jadi kalau ke teteh fungsinya kalau ada pasien ngobrol aja. Yang jelas masalahnya ada solusinya, penyakit ada obatnya, dan mudah-mudahan
kita berdoa supaya Allah mengabulkan apa yang menjadi tujuan mereka. Betul. Jadi ada nggak satu pasien teteh yang tidak datang ke sini itu by phone, tapi teteh mengobatinya via by phone maksudnya gitu? Banyak, Kak. Banyak. Tapi yang banyak penyakit medis juga banyak itu. Banyak. Via by phone. Contohnya seperti apa? Contohnya misalkan gini, misalkan kan dari Biak, dari Samarinda, dari Kalimantan, apa sih sungai paling besar tadi Kalimantan teh? Musi. Terus ada dari mana lagi ya, dari lupa lagi. Jadi teteh itu bukan dari Jawa doang, bukan Ya dari enggak, di luar juga ada. Ada banyak. Dari Singapura pernah, dari Arab juga pernah. Terus dari apa ya? Dari mana sih itu teh? Dari Irian juga pernah. Dari Lampung pernah. Gitu. Banyak. Kadang-kadang kan via telepon, karena memang misalkan begini ya. Ada pasien yang teteh obatin alhamdulillah sampai sembuh. Nah, jadi dari beliau lah dikasih tahu ke si Teh Erni aja di daerah ini gitu. Jadi karena terlalu jauh, akhirnya ya via telepon. Nah, dari hasil via telepon teteh gambarkan. Jadi teteh itu tidak biasa kalau mendengar pasien dulu yang curhat, nggak bisa. Ya. Oh, jadi langsung. Kalau teteh mah langsung teteh yang berbicara dan si pasien mendengarkan. Karena bagi teteh berpikir bahwa kalau kita bertanya dulu ke pasien, apa bedanya kita ciplak, kata pasien. Betul. Itu. Kalau teteh enggak. Cuma teteh berawal dari bersilaturahmi, terusan dia punya masalah seperti ini, teteh stop. Gitu. Betul. Nah, dari situ teteh yang berbicara dari A sampai Z, dari apa yang sudah dialami, dari apa yang sudah dirasakan sama dia sampai datang ke teteh gitu. Jadi teteh yang berbicara. Gitu. Jadi membuka tabirnya teteh. Oh iya gitu. Nah, dengan cara seperti itu banyak. Yang aneh lagi dari Biak. Biak. Iya, dari Biak Biak. itu apa? Biak itu di luar, di apa? Di seberang Kampung Biak, Pulau Biak apa sih itu teh? Seperti Samarinda, ya. seperti Biak itu satu tempat, nama satu tempat daerah, misalkan di ya. sini tempat daerah. Itu seperti apa itu? Jadi kebetulan dia itu kepala sekolah waktu itu. Nah, waktu saya obatin, dia itu seperti nggak punya tulang. Maksudnya? Jadi nggak bisa berdiri, nggak bisa duduk, nggak bisa berdiri. Nggak punya tulang belakang? Seperti nggak punya tulang aja, lemes gitu. Oh. Badannya tuh sangat lemes sekali, lemas. Dia nggak bisa duduk, nggak bisa berdiri, nggak bisa melangkah, dibopong lah gitu. Nah, saya bilang jangan dulu pulang, tunggu saja di sini sampai 9 hari. Silahkan mau di hotel mana atau mungkin punya saudara, silahkan itu saudara. Yang penting saya akan mengobati dalam jarak 9 hari. Insya Allah dengan izin Allah mudah-mudahan Bapak sehat. Nah, setelah 9 hari itu datang lagi dalam keadaan normal. Alhamdulillah gitu. Jadi banyak banget.